Balapan MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Mandalika menghadirkan drama sejak lap pertama. Salah satunya melibatkan Marc Marquez, Ducati Lenovo Team, dan Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, yang terjatuh akibat tabrakan di tikungan 7. Meski insiden itu membuat keduanya gagal finish, Marquez menunjukkan sikap dewasa dengan langsung memaafkan rivalnya. Bezzecchi sebenarnya memulai balapan dari pole position. Namun, selepas start, ia melakukan kesalahan hingga merosot ke posisi ke-7, tepat di belakang Marquez yang start dari posisi ke-9. Petaka terjadi saat keduanya memasuki tikungan 7. Bezzecchi kehilangan kendali atas motornya dan menabrak bagian belakang Ducati Desmosedici GP25 milik Marquez. Benturan keras itu membuat keduanya terlempar ke gravel dan harus mengakhiri balapan lebih cepat. Sesaat setelah kejadian, Bezzecchi langsung mengakui kesalahannya. Kedua pembalap pun segera dibawa ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan lanjutan. Dari hasil awal, Marquez diduga mengalami keretakan di tulang bahu kanan serta masalah pada ligamen. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyebut cedera itu cukup serius dan butuh evaluasi lebih detail. Meski harus menanggung cedera, Marquez menunjukkan sikap besar hati. Ia mengungkapkan bahwa Bezzecchi sudah langsung datang dan meminta maaf. "Saya sedih karena cedera di bahu kanan, tapi ini bagian dari risiko balapan. Marco sudah mengakui kesalahannya, dan saya menerimanya. Dalam balapan, siapa saja bisa melakukan kesalahan, kadang saya, kadang pembalap lain. Yang pasti bukan dengan sengaja," ujarnya kepada MotoGP.com. Bezzecchi sendiri juga mengakui bahwa momen tersebut sangat disesali, mengingat ia start dari posisi terdepan. Namun, kondisi lintasan dan tekanan balapan membuatnya salah perhitungan saat melibas tikungan cepat. Insiden itu pun menjadi pembelajaran berharga baginya, terutama untuk lebih berhati-hati di awal lomba. Kini fokus Marquez tertuju pada proses pemulihan. Rider Spanyol berusia 32 tahun itu berencana segera kembali ke Madrid untuk menemui tim medis pribadinya. "Saya ingin pulang dan mendapat diagnosis lebih detail dari dokter di Madrid. Setelah itu baru bisa dipastikan apakah saya bisa tampil di Australia. Tentu saya ingin kembali secepat mungkin, tapi tetap harus realistis soal kondisi tubuh," tegasnya. Absennya Marquez di Phillip Island tentu bisa memengaruhi jalannya persaingan klasemen MotoGP 2025. Mengingat musim ini sangat ketat, setiap poin memiliki arti besar. Ducati Lenovo pun tengah menyiapkan rencana cadangan, meski berharap Marquez bisa pulih tepat waktu. Insiden ini menegaskan kembali betapa tipisnya batas antara kemenangan dan kegagalan di MotoGP. Dalam sekejap, persaingan sengit di lintasan bisa berubah menjadi drama yang menguras emosi. Namun, sikap Marquez yang memilih memaafkan Bezzecchi patut diapresiasi. Itu menunjukkan mentalitas seorang juara sejati, yang mampu menempatkan sportivitas di atas segalanya. Balapan di Mandalika kembali membuktikan bahwa MotoGP tak hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang keberanian, konsistensi, dan sikap dewasa menghadapi situasi sulit. Publik kini menantikan kabar terbaru dari kondisi Marquez, serta apakah ia bisa tampil di seri berikutnya di Australia. Yang jelas, insiden ini akan menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan panjang MotoGP musim 2025. Red Bull Rookies Cup 2025. Hakim Danish tersandung di Austria. Veda Ega Pratama rebut posisi kedua klasemen. Drama kejuaraan Red Bull Rookies Cup 2025 kian memanas usai seri Austria di Red Bull Ring. Perjalanan Hakim Danish yang sebelumnya memimpin klasemen mengalami hambatan serius setelah 2 balapan penuh insiden. Sementara Veda Ega Pratama tampil cemerlang dan memanfaatkan momentum untuk meroket ke posisi kedua dalam perburuan gelar. Race 1. Jatuh di lap terakhir, poin berharga melayang. Balapan pertama di Red Bull Ring berjalan dengan intensitas tinggi. Hakim Danish terlihat mampu mengimbangi kecepatan rombongan terdepan yang dipimpin oleh Brian Uriarty dan Veda Ega Pratama. Dengan strategi yang hati-hati, Danish bertahan di dalam grup tersebut, mempersiapkan diri untuk serangan akhir di lap-lap penutup. Namun, nasib berkata lain. Di lap terakhir, sebuah kesalahan kecil menyebabkan motor yang ditungganginya hilang kendali dan terjatuh. Danish berhasil bangkit dan melanjutkan balapan, tetapi kerusakan yang terjadi membatasinya untuk hanya finish di posisi ke-8, sebuah hasil yang pahit, mengingat poin besar yang seharusnya bisa diraih. "Saya sangat kecewa. Saya sudah berada di posisi yang tepat untuk meraih hasil bagus.
tetapi satu kesalahan kecil menghancurkan segalanya. Kami tahu kecepatan ada, tapi hari ini bukan hari kami, ujar Danish dengan perasaan frustasi setelah balapan. Race 2, start cerah diredam penalti. Hari kedua balapan sempat memberikan harapan bagi Danish untuk menebus kesalahan. Start yang apik membawanya melesat ke barisan depan, menunjukkan tekad kuat untuk kembali bersaing, memperebutkan podium. Sayangnya, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Wasit balapan memberikan penalti kepadanya karena didiagnosis melewati batas. Lintasan secara berulang sebuah pelanggaran yang sering kali terjadi di sirkuit dengan area runoff yang luas seperti Red Bull Ring. Penalti itu memaksanya untuk masuk pit lane dan menjalani hukuman yang secara efektif menggagalkan seluruh strategi balapannya. Ia akhirnya hanya mampu finish di urutan ke-10. Saya merasa start kami bagus dan semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi penalti itu mengubah segalanya. Saya berusaha mengejar, tapi jaraknya sudah terlalu jauh, kata Danish, yang terlihat jelas kecewa. Beda Ega Pratama, konsistensi yang terbayarkan. Sementara Danish berjuang dengan nasib malang, Beda Ega Pratama justru menunjukkan performa yang sangat solid dan konsisten. Pembalap asal Indonesia itu berhasil meraih 2 podium kedua di kedua balapan, membuktikan bahwa ia mampu bersaing di tingkat terdepan bahkan dalam kondisi tekanan tinggi. Poin berharga yang dikumpulkannya melambungkan Beda ke posisi kedua klasemen dengan total 170 poin. Prestasinya ini tidak hanya mencerminkan kecepatannya, tetapi juga kedewasaan dalam mengelola balapan dan menghindari kesalahan fatal. Peta klasemen baru, 3 pembalap, 1 gelar. Brian Uriarty, dengan 2 kemenangan sempurna di Austria, semakin memperkuat posisinya di puncak klasemen dengan 191 poin. Beda Ega Pratama kini berada di belakangnya dengan 170 poin. Sementara Hakim Danish tergelincir ke posisi ketiga dengan 165 poin. Selisih poin yang tipis hanya 5 poin antara Beda dan Danish menjadikan seri terakhir di sirkuit Misano, Italia pada pertengahan September nanti sebagai penentu segalanya. Gelar juara masih sangat terbuka bagi ketiga pembalap ini. Fokus ke Misano, pertarungan terakhir. Meski harus menelan pil pahit di Austria, Danish menyatakan tekadnya untuk bangkit dan memberikan yang terbaik di Misano. Ini belum berakhir. Saya belajar dari kesalahan di sini dan akan kembali lebih kuat. Misano adalah balapan yang sepenuhnya baru, dan saya yakin kami bisa memenangkan pertarungan ini, tegasnya penuh keyakinan. Beda Ega Pratama juga menyadari bahwa perjuangan belum usai. Setiap poin sangat berharga. Saya akan fokus pada latihan dan memastikan tidak ada kesalahan di Misano. Ini tentang konsistensi dan mental, tambahnya. Seri penutup di sirkuit Misano dipastikan akan menjadi ajang pertarungan sengit yang menguji tidak hanya kecepatan, tetapi juga ketahanan mental dan strategi tim. Satu kesalahan kecil bisa berarti gelar juara melayang, sebuah tekanan yang hanya bisa dihadapi oleh calon juara sejati.